Ya, kalau saya pada saat pintunya terbuka ya serius. Pertanyaannya kan pintunya terbuka apa tidak? Kalau Anda nggak bersama saya berarti Anda musuh saya. Anda kita A, Anda B. Disupport, di-endorse oleh Pak Jokowi. Akang termasuk yang kepala daerah yang sering bareng dengan Pak Jokowi. Ada nggak support semacam itu untuk ke 2024? Nah kadang-kadang Demokrat kita masih begitu. Ada satu kekurangan seolah-olah seluruh dimensi pribadinya itu jelek dan kurang kan. Baratnya tuh gini Kang. Satu pemimpin dia mengaspal jalan dari kilometer 0 sampai kilometer 80. Nanti pemimpin berikut mengaspal jalan dari 80 sampai 200. Jadi semua itu punya rekam jejaknya untuk dilanjutkan. Oke Sobat RM, hari ini saya bertemu dengan tokoh spesial. Saya kira Sobat RM sudah kenal semua. Ini kepala daerah yang mungkin paling ganteng ya. Karena laki-laki. Laki-laki. Karena selain ganteng juga prestasinya sangat banyak sekali. Tapi sebelum saya bertanya yang serius-serius, saya baru dikasih tahu ini ruangannya RI1 katanya Kang. Dulu Bung Karno pernah nginep di sini. Okay. Tapi sejak era reformasi tidak ada kepala negara yang mau menginap di rumah dinas kan. Mesti kan ke hotel-hotel karena bawa rombongan segala rupa lah. Jadi akhirnya kita jadikan ruang ini aja, ruang serbaguna. Saya kira ini kirain tanda-tanda alam nih. Jadi kita sambil ngobrol ini, Bung Karno pernah tidur di sini mungkin. Gitu. Iya, di sudut mana saya nggak tahu. Pak SBY terakhir perkatnya pernah injakan kaki ke sini ya? Pak SBY terakhir. Dulu pernah ya, sebelum ada sedikit dinamika pembangunan. Ya, tapi lagi-lagi mudah-mudahan ini jangan-jangan tanda-tanda langit. Saya di sini RI1. Amin. Oh, ruang RI1. Ruangan RI1 dan mudah-mudahan yang di samping saya akhirnya jadi RI1. Mohon doakan oleh Sobat RM. Kang, kita akan ngobrol soal RI1 juga nih Kang. Iya bebas. Apa aja. Ya, saya kira di survei terakhir itu menarik. Di survei CSIS akan masuk di ranking nomor 4. Udah double digit lah ya. Iya, double digit. Dan menariknya dari semua bakal capres, kalau yang lain itu popularitas ketika kedisukaan turun gitu. Nah kalau Kak Emil itu popularitas di 85, tapi kedisukaan 91. Iya. Nah ini akan merespon survei seperti ini kan? Pertama ya gini ya, kalau orang disurvei itu kan kita mah pasif ya. Disurvei alhamdulillah untuk kita naon ya, nggak ada masalah. Tapi ada konsistensi lah alhamdulillah. Selalu kalau kesukaan tertinggi dibanding teman-teman yang lain ya. Saya nggak tahu juga ya, tapi yang penting memang saya berkomunikasikan intens ya, menyampaikan gagasan, pencapaian. Dan saya kan rajin berinteraksi lucu-lucuan kan, karena kalau politik terlalu serius, stres juga. Jadi kerja mah kerja serius, tapi komunikasi saya ringan, humoris, banyak melucu lah kira-kira. Mungkin faktor itu juga ya, bahwa pemimpin itu yang penting kerjanya aja terukur. Masalah cara berkomunikasi ya, itu mah kan gaya, style. Mungkin style berkomunikasi yang humoris punya faktor lah, menambah kesukaan. Tapi Kang, saya perlu penegasan juga nih. Kang Emil itu serius, sangat serius ke 2024 nih Kang. Ya, kalau saya pada saat pintunya terbuka ya serius. Pertanyaannya kan pintunya terbuka apa tidak? Nah, menuju pintu terbuka itu harus ada ikhtiar-ikhtiar, dan ikhtiar-ikhtiar itu kan sangat dinamis. Emang hari ini koalisi sudah yakin segitu kan belum? Masih tarik ulur kan? Ada yang sudah, ada mulai komunikasi lagi. Jadi per hari ini, per wawancara kita, orang mengamati bahwa berapa calon, berapa koalisi itu belum bisa dipastikan jauh-jauh hari. Makanya mengalir aja. Apa konsekuensinya? Ya saya kerja aja. Karena kerja yang baik, ada pencapaian, orang tuh suka apresiasi Kang. Maaf ya, ada apresiasi pakai lagu, pernah nyemangetin saya waktu COVID. Udah yang bikin lagu khusus ke saya. Apresiasi lukisan, wah itu banyak banget ratusan.
ada apresiasi dengan macam-macam. Nah, salah satunya apresiasi dengan elektoral kan. Oh, karena kerjanya terukur, jelas, maka pas kebetulan dia disurvei kan dia. Karena juga ya, saya amati kan survei beda-beda ya. Betul nggak? Si nomor 1, 2, 3 tuh kadang-kadang nomor 3 nomor 1, nomor 1 nomor 2. Jadi memang menjadi peta tapi tidak menjadi ukuran final. Nah, jadi poinnya itu kerja yang rajin, terukur, deliver, komunikasikan, ya mudah-mudahan itu menaikkan. Dan di beberapa survei kan suka mulai mencocok-cocokkan, menjodoh-jodohkan. Ya, itu mah nggak bisa dihindari. Tapi satu hal nih, sahabat-sahabat RM, pengantin itu dalam politik tidak selalu bisa milih jodoh sendiri. Sok kaji semua perjodohan. 90% itu kawin paksa. Dari keluarga-keluarga yang atur supaya kamu kawin. Gitu kan. Selalu di akhir lagi. Dan selalu di detik-detik terakhir ya. Karena menjelang titik mangsa deadline ditutup, baru formasi dinamikanya harus dihentikan. Ya kalau dimundurkan lagi si deadline-nya ya dinamikanya melar-melar lagi kan. Jadi memang yang memberhentikan titik mangsa atau deadline. Tapi kalau lirik kan sekarang udah mulai dipasang-pasangkan. Nah, saya tuh pada dasarnya gini Kang, 2 kali pilkada memberi pelajaran. Kecocokan itu bisa dilakukan kemudian. Ya. Nikah dulu. Iya nikah dulu. Kalau istilah sekarangnya kira-kira begitulah ya. Jadi nikah dulu, baru belajar mencintai. Kalau saya nomor 1 kayak di wali kota gubernur, ya saya berkomunikasi, memberi ruang ke wakil. Makanya kan selama saya wali kota gubernur nggak ada dinamika aneh-aneh kan dengan wakil kan, karena komunikasi baik. Tapi kalau saya ini juga nomor 2 ya harus tahu diri kan, berarti saling memahami. Nah itu terjadinya biasanya pasca menikah. Dan waktu saya jadi gubernur, saya harus mendamaikan 4 daerah kan, yang nomor 1 nomor 2-nya bertengkar. Bahkan ada 1 daerah belum dilantik sudah bertengkar. Jadi menangnya bareng, pas menjelang pelantik terjadi dinamika. Yang rugi siapa kan rakyat. Nah, jadi poinnya kalau sering ada pertanyaan, Kang Emil mau cocok sama siapa? Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena riset menunjukkan kami ini belajar menyukai cocoknya itu setelah dijodoh. Memang di pasar survei kan nama-nama itu aja. Tapi kan kita punya pengalaman Pak Ma'ruf yang nggak ada di survei malah jadi itu tadi bahwa coba kita lihat Abah ya Kiai Ma'ruf. Kenapa dia tidak ada di baliho, nggak ada di survei? Kenapa Allah takdirkan menjadi pemimpin dalam format wakil presiden? Karena di detik-detik terakhir tadi perhitungan tahun-tahun sebelumnya berbeda dengan perhitungan detik terakhir gitu. Jadi sekarang kita lagi membahas perhitungan hari ini yang belum tentu sama dengan perhitungan detik terakhir nanti gitu. Jadi siapa dengan siapa menyalip siapa nggak bisa diputuskan sekarang. Contoh lain, saya waktu maju Pilwalkot, Ridwan Kamil itu startnya 4% kan. Maaf ya. Kalau pakai teori hari ini gitu kan, kamu ngapain 4% PD mau wali kota Bandung gitu kan. Tapi oleh sebuah proses waktu, kan menangnya 55% kira-kira gitu. Nah jadi bagi saya, survei itu memetakan mood hari ini, tapi tidak memetakan mood di saat pemilu. Karena mood saat pemilu harus ditampilkan oleh survei menjelang pemilu yang mungkin berbeda. Makanya santai aja. Cuman kalau ngomongin politik nggak rame ya. Rame ya betul. Iya. Saya lihat ya Kang, yang Ricky ya. Kalau lihat berita tuh yang ratingnya paling tinggi selalu politik. Saya nggak ngerti juga, mungkin penuh imajinasi drama-drama konspirasi. Jadi ratingnya selalu ngalahin subjek berita lain kalau politik. Saya cuma makan siang dengan satu tokoh, rame. Makan siang aja kan, atau ketemu di mana. Karena orang senang menafsir. Kemarin Pak Prabowo datang kan, terus pidato, saya harus perhitungkan. Rame kan gitu. Padahal kan bisa juga maksud Pak Prabowo ini
karena Jawa Barat besar dan tertata dengan pencapaian-pencapaian, berarti harus sering ke Jawa Barat kan begitu. Ya, tadi menarik kan bahwa Jawa Barat terbesar itu saya kira harus jadi poin besar. Itu mah fakta yang nggak bisa dilawan. Penduduk 50 juta, yang nyoblos 34 juta kan. Siapa yang bisa menguasai Jawa Barat udah hampir 20% suara. Gitu. Jadi 20% suara Jawa Barat ini setara satu pulau Sumatera kan. Jadi sangat besar. Makanya kalau saya kerjanya baik, terukur, saya punya modal Jawa Barat aja udah sangat besar. Tapi kan kalau misalkan nama-nama ini kan udah nama-namanya tetap itu ya, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, Pak Anies, Mbak Puan, Pak Erlangga, AHY. Akan melihat mereka seperti apa dan emosi dengan Akang mereka itu seperti apa? Menurut saya bangsa ini beruntung lah ya, punya stok kira-kira gitu ya, stok pemimpin-pemimpin yang punya karakter, punya kapasitas gitu. Jadi itulah demokrasi kan. Kita bukan kerajaan kayak Arab Saudi yang udah pasti kan gitu. Justru seninya di situ. Jadi kelebihan demokrasi, orang yang ada di demokrasi kan berlomba-lomba untuk disukai tadi kan. Nah untuk disukai itu kan banyak triknya. Ada yang pencitraan, ada yang memang kerja, macam-macam lah. Makanya istilah pencitraan itu kan muncul gara-gara dalam alam demokrasi ada faktor namanya disukai. Maka orang berlomba-lomba untuk disukai kan. Ya termasuk saya juga berada dalam ekosistem itu. Maka saya mencoba disukai dengan penampilan, gaya bicara, konten, apa dan sebagainya. Nah, bahwa hasilnya akan jadi sebuah kekuatan, bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Pak Maruf Amin tidak melakukan itu, ya. Tahu-tahu jadi, nggak ada pencitraannya Abah Yai kan, posternya, balihonya, surveinya, tapi jadi. Jadi itulah saya percaya bahwa kepastian akhir itu adanya di akhir. Sekarang mah seru-seruan aja. Tapi kalau misalkan nanti pada akhirnya akan berpasangan dengan nama-nama itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan tadi siapapun mencintai Indonesia ya. Nggak ada yang sempurna kan, termasuk saya kan. Cuman dalam alam demokrasi itu saya lihat yang dimasukkan ya. Orang tuh lebih senang membahas kekurangan dibanding mengapresiasi pencapaian. Setiap orang tuh pasti ada kelebihan, itu harus diapresiasi juga. Jangan, maaf ya kayak rapot nih. Kan rapot tuh ada 9 mata pelajaran ya, bahasa Indonesia, fisika, matematika, kimia. Misalkan jelek di sastra gitu. Kan jangan menganggap bahwa jelek di situ berarti seluruh intelektualitasnya jelek. Nah kadang-kadang demokrat kita masih begitu. Ada satu kekurangan seolah-olah seluruh dimensi pribadinya itu jelek dan kurang kan. Padahal berprestasi juga. Yang melihat yang jelek itu kan lebih seru kan, dan lebih rame. Betul, tapi tidak fair juga kalau hanya dimensi itu yang ditampilkan. Makanya saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan demokrasi Indonesia di masa depan, ini pakai istilah muslim ya, namanya fastabihul khairat demokrasi. Demokrasi yang berlomba-lomba memperlihatkan pencapaian, kebaikan, solusi gitu. Bukan saya memilih Anda karena lawan Anda lebih buruk, bukan begitu. Saya memilih Anda karena prestasi Anda, kapasitas Anda, track record Anda, bukan karena lawannya lebih jelek. Kan kejadian gitu. Di Pilpres pun kan masih ada fenomena begitu. Asal bukan Pak Jokowi, ini tidak sedikit kan. Bukan karena lawannya seperti apa gimana. Jadi perjalanan menuju demokrasi yang matang dan besar itu masih panjang. Kang, ini menarik kan. Sekarang ini kan mulai ramai mengklaim disupport, di-endorse oleh Pak Jokowi. Kang termasuk yang kepala daerah yang sering bareng dengan Pak Jokowi. Ada gak support semacam itu untuk ke 2024? Ya, semua berhubungan baik dengan Pak Jokowi, semua diberi atensi waktu yang cukup. Saya juga termasuk diberi atensi yang cukup oleh Pak Jokowi, sering ketemu kan, baik dinas maupun tidak. Nah, diberi atensi ini kan tinggal kita menafsir. Apakah saya GR nih karena sering ketemu berarti di endorse? Belum tentu juga. Tapi saya kira Pak Jokowi ingin ya penggantinya itu adalah sosok-sosok yang memahami
pola pikir Pak Jokowi, melanjutkan program-program yang baik dari Pak Jokowi ini, saya kira itu yang saya lihat ya. Jadi kalau beririsannya dengan beberapa pihak, ya mungkin Pak Jokowi sedang memetakan, melihat sosok-sosok mana yang diberi nasihat, diberi pengetahuan ya. Karena kita juga butuh pembangunan itu berkelanjutan. Jangan nanti ganti rezim, maaf ya, terus program lama dihentikan. Ya. Nah ini budaya tidak baik menurut saya. Harusnya pada saat satu rezim nggak selesai, rezim berikut melanjutkan dan mengapresiasi rezim sebelumnya, sehingga negara kita naik kelas terus, berkelanjutan, menghormati sejarah, nah itu yang dicari. Ya, dan salah satu yang ramai sekarang kan ada isu misalkan kalau presidennya yang baru nanti nggak akan ada jaminan ngelanjutin IKN atau. Iya, saya kira nggak boleh lah ya. IKN itu kan keputusan politik, bukan keputusan eksekutif. Keputusan politik yang sudah disetujui oleh Dewan, kan 2 ya. Jadi siapapun presidennya wajib hukumnya melanjutkan program. Kalau tidak, maka tadi berulanglah ketidakdewasaan politik kita kan, seolah-olah masa lalu sesuatu yang buruk, nggak bisa. Ibaratnya tuh gini Kang, satu pemimpin dia mengaspal jalan dari kilometer 0 sampai kilometer 80. Nanti pemimpin berikut mengaspal jalan dari 80 sampai 200. Jadi semua itu punya rekam jejaknya untuk dilanjutkan. Sehingga akhirnya si jalan panjang itu, Adil Makmur itu, jalan tol Adil Makmur itu akhirnya bisa sampai. Karena selalu melanjutkan. Bukan yang dulu-dulu nggak selesai malah dicarikan rute baru kan. Iya. Dan sekarang yang lagi ramai kan sekarang debat di Jakarta, saling mengklaim ini bahwa ini sebetulnya yang kita lakukan di masa yang lalu, tapi kok diklaim di masa sekarang. Saya kira gini, masyarakat mah pinter Kang, tinggal lihat aja rekam digitalnya. Ini mah bukan era berita manual lagi kan. Klaim itu kan tinggal di cross check aja. Karena di era PSBY misalkan kan sudah ada internet ya. Akang-akang memberitakan dari zaman beliau kan sudah online kan. Ini tinggal hati-hati aja gitu ya. Bahwa ingin diapresiasi bahwa itu karyanya itu ya itu hak lah ya. Seperti saya juga, Pak Ridwan ngapain aja waktu wali kota? Ya saya punya rekam jejaknya. Tapi artinya masyarakat tidak senaif itu, masyarakat juga pintar, punya instrumen untuk memvalidasi sebuah klaim lah kira-kira. Tapi poin saya, justru budaya begitu jangan terlalu dibesar-besar. Poin saya mah gini aja, apresiasi masa lalu kan gitu ya, yang kurangnya disempurnakan, yang pencapaian luar biasa diapresiasi kan begitu ya, yang baik-baiknya dilanjutkan. Coba budaya itu kita jadikan sebuah kultur kita kan, maka Indonesia keren lah. Kan pekerjaan besar Pilpres 2024 ini bagaimana tidak terulang lagi di 2019 cebong kampret itu. Nah, kira-kira kalau bayangan Akang kita apa sih yang syaratnya menurut saya salah satunya adalah pasangan jangan 2. Pengalaman lah. Kalau pasangan udah 2, ngebelahnya itu garisnya keras gitu. Kalau Anda nggak bersama saya berarti Anda musuh saya. Kita A, Anda B, Anda cebong, Anda kampret, atau jadi terlalu mudah gitu. Tapi kalau 3 kan susah. Ini yang ketiga mau dilabelin apa kan? Makanya idealnya menurut saya supaya itu tidak terulang, pasangan lebih dari 2. Kemudian dulu yang terasosiasi 2 kelompok ini tiba-tiba cair. Seperti cairnya Pak Prabowo gabung dengan kabinet Pak Jokowi kan, harusnya kan menurut kita kan selesai ya pembelahan itu. Ternyata di akar rumput enggak, masih orang tidak bisa move on. Kalau 2 pasang lagi malah ini menguat lagi. Saya khawatir ya, walaupun butuh kedewasaan, tapi saya khawatir kalau 2 pasang kelihatannya akan terjadi polarisasi lagi. Kang ini pengen lagi ini. Akang dulu berjanji bahwa pertengahan tahun ini akan mengumumkan masuk parpol. Ya. Gimana tuh, Kang?
Jadi saya itu sudah siap-siap bawa berbagai perhitungan. Cuman saya ada musibah kan, yang keluarga itu yang menyebabkan banyak rencana-rencana politik saya ini nunggu momentum dari pihak keluarga saya juga lebih siap dulu lah. Tapi insya Allah masih di tahun ini, ya, hanya tidak di timing tengah tahun, mungkin tengah tahun lewat berapa waktu ke depan lah gitu. Pastilah media dikabari, insya Allah. Sangat. Karena misalkan di beberapa pengamat itu sudah ngasih nasihat Gimana katanya? Masuk ke partai nasionalis religius. Oh. Ada bisa Golkar, ada Nasdem, ada Demokrat, itu yang coraknya seperti itu. Ya namanya nasihat maka kita terima dengan baik ya. Nanti diistiqorohkan dulu. Tapi intinya saya memang merasa momentum untuk bergabung itu harus saya lakukan. Partainya mana tadi juga saya hitung, pertimbangkan. Secepatnya nanti kita podcast lagi kalau keputusannya sudah. Itu aja, mudah-mudahan sahabat RM memahami suatu hari kita nggak ada, itulah yang akan diingat. Oke, terima kasih Kang Emil. Sama-sama, Atunun. Closingnya juga sudah sahabat RM dari Kang Emil. Saya cuma menyampaikan bahwa ada 2 poin saja, bahwa kita yang pertama pasti bukul Oirot. Di politik dimanapun kita harus berlomba dalam kebaikan, dan yang terakhir tutup oleh Kang Emil harus bermanfaat. Kang Emil sekali lagi terima kasih. Sama-sama Kang Rigi. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Sobat RM terima kasih. Sampai jumpa di wawancara-wawancara eksklusif lainnya. Terima kasih.